pemenang kuis Twitter pada malam hari ini kita masuk trending topik nomor 1 ya. Alhamdulillah. Akan dibacakan oleh Bebeb Nabila, silakan. Boleh. Yang menang yang pertama inilah dia. Yang menang adalah. Oke, maju aja ke depan, nggak apa-apa. Kalau lihat Nabila rasanya ingin bersihap-sihap ngelamar kamu. Ini sahur hari ke-14 IKEA. Cai IKEA. Oh iya Cie. Oke, yang kedua. Oke. Mam, silakan. Emang imam. Kalau lihat Senglot rasanya itu pengen bersih Ya. bersama sampai akhir hayat. Wow. Terus ini talk show hashtag New ini sahur hari 14 IKEA. 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 Pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh IKEA, toko perabot rumah tangga dari Swedia. Cak, Ya, kalau Twitter kan ini memakai kata bersih nih. Berarti tema kali ini apa nih? tentang kebersihan. Kebersihan. Nah, ini mumpung ada Pak Ustadz, saya mau tanya. Silakan. Nah, ini Pak Ustadz, kebersihan itu sedemikian pentingnya di Islam ya. Nah, ini bersih yang seperti apa yang dimaksud? Oh ya, baik. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kita sering kali mendengar ya, nazafatu minal iman. Jadi kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya. Tetapi ini bukan hadis ya, tapi ini adalah mahfuzat atau perkataan yang baik atau peribahasa yang baik. Jadi kalau hadisnya itu mirip tohuru satrul iman. Jadi sebetulnya hadisnya itu Bukhari Muslim ya. Itu adalah suci adalah setengah dari iman. Sebetulnya ke sana. Tetapi kebersihan sebagian dari iman itu adalah perkataan yang baik juga. Karena apa? Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Allah itu bersih dan menyukai kebersihan. Allah mulia dan menyukai kemuliaan. Nah, jadi bersih itu adalah sesuatu yang penting sekali yang kita lakukan karena dengan bersih kita itu akan menjaga kesehatan ya, menjaga yang lain-lain juga. Kalau bersih itu bukan hanya fisik saja tetapi juga hati dan lain-lain bersih. Nah, bersih dengan suci itu lain loh. Ya, tadi ya, tohir suci dengan apa namanya bersih itu lain. Kalau bersuci itu kita itu masuk ke dalam kepentingan bagaimana kita melakukan ritual-ritual. Seperti misalnya mau sholat, kita kan harus wudhu, itu harus bersuci. Jadi yang namanya bersih itu belum tentu suci. Seperti kalau misalnya kita mandi kan itu bersih sebetulnya. Tetapi belum bisa sholat. Kenapa? Karena kita harus bersuci dulu, harus berwudhu gitu. Wudhu juga kalau misalnya kita lihat tayamum, itu tidak bersih sebetulnya karena kan tayamum itu dari debu ya. Tetapi memang itu syariatnya bagaimana kita bersuci. Jadi kalau bersih itu universal, tapi kalau suci kekhususan. Orang-orang muslim saja yang bersuci, kira-kira seperti itu. Nah, kepentingan dari bersihan sendiri tadi sudah disebutkan bahwa kalau kita menjaga lingkungan yang bersih, ya, menjaga rumah kita bersih, menjaga pakaian kita, menjaga badan kita semua bersih, itu akan membuat ketenangan jiwa sebetulnya. Nah, Pak Ustadz, ini kan kalau kebersihan sebagian dari iman, kalau kita mandi bersih. Betul. Berarti itu udah sebagian dari iman. Nah, itu dia. Jadi yang namanya bersih bagian dari iman itu bukan hadis ya, tetapi ungkapan yang baik. Gitu, ungkapan yang baik. Karena suci yang sebetulnya itu bersuci itu adalah sebagian atau setengahnya dari iman gitu. Jadi kalau kita kan kadang-kadang ada yang salah kaprah nih, mandi, habis mandi terus kemudian sholat. Kenapa kan kita udah bersih kan begitu? Enggak, sebetulnya bersih oke, tetapi dia belum bersuci gitu. Jadi tetap harus berwudu gitu. Karena bersuci itu menghilangkan hadas kecil dan hadas besar itu ya. Kalau bersih itu kan belum tentu bisa menghilangkan hadas bersih dan hadas besar. Kira-kira gitu. Kayak kan Yujeng jarang mandi itu Pak Ustadz. Makanya saya pertanyaan ke situ. Tapi Kalau- kan yang harus dibersihin itu kan hati Pak Ustadz. Ya. Nah, caranya kita membersihkan hati itu kayak gimana Pak Ustadz? Nah, gini. Kan orang nggak tahu tuh. Betul. Kalau tadi kan bersih jasad semua orang tahu ya.
bagaimana kita membersihkan jasad lainnya. Tapi kalau tazkiyatun nafs, membersihkan yang namanya jiwa, ini sebetulnya dalam surah Al-A'la disebutkan wa dzakara isma rabbih fasholla. Jadi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, itu yang dengan mengingat selalu Allah dan kemudian berdoa. Jadi membersihkan hati ini dengan cara selalu mengingat Allah. Misalnya kita melihat pemandangan, alhamdulillah, itu kan mengingat Allah, kalimat-kalimat itu thayyibah. membersihkan ya? Nah, itu otomatis akan membersihkan. Iya, misalnya kita lagi di jalan nih, tiba-tiba ada yang mepet kita, plok, astagfirullahaladzim. Nah, dengan astagfirullah kita kemudian nggak langsung astagfirullah, langsung lempar. Orang-orang suka begitu tuh. Jangan. Astagfirullah artinya ingat Allah, kemudian kita sabar gitu. Itu membersihkan hati. Sabar menghadapinya itu Pak Ustadz. Betul, sabar menghadapi semua itu. Jangan sampai kalau ada yang apa kamu? Itu marah. Iya marah. Jadi, terima kasih loh Pak Ustadz, saya dapat ilmu lagi pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat Nabila, Senglotan, terima kasih sudah hadir di Ini Sahur. Terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Buat pemirsa di rumah, Saksikan terus Ini Sahur setiap hari selama bulan Ramadan jam 2 waktu Indonesia bagian Barat hanya di NET. ya Senin sampai Jumat juga ada Ini Talk Show ya, jam 8 malam ya. Yang jelas pagi-pagi jam 2 harus stay di net. Ya. Besok kita akan jumpa lagi masih di Ini Sahur.